Di pertengahan tahun 2026, ketika sebagian orang masih sibuk menebak arah ekonomi dengan optimisme yang dipaksakan, ada satu angka yang mulai terdengar seperti bisikan liar di balik meja rapat, forum keuangan, dan obrolan investor global. Angka yang dulu dianggap mustahil, bahkan berlebihan, kini mulai disebut dengan wajah serius. Emas di kisaran 4 juta rupiah per gram. Bukan sebagai sensasi murahan, tapi sebagai skenario terburuk yang pelan-pelan kehilangan kata terburuk itu sendiri. Karena realitas global bergerak ke arah yang tidak lagi ramah terhadap logika lama. Dan hari ini, kita tidak sedang bicara soal mimpi atau ramalan kosong. Kita sedang membedah bagaimana sesuatu yang terdengar gila bisa berubah jadi masuk akal, bahkan terasa terlambat kalau baru disadari sekarang. Gue mau ajak lo dan kalian semua buat duduk sebentar. Bukan untuk panik, bukan untuk euforia, tapi untuk melihat peta besar yang selama ini sering kita potong-potong. Karena harga emas bukan sekadar soal logam mulia yang naik turun di etalase toko, tapi cerminan ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan-keputusan besar yang diambil diam-diam oleh negara, bank sentral, dan pemain besar dunia. Sementara masyarakat umum sering baru sadar ketika angka di layar sudah terlalu tinggi untuk dikejar. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tapi bagaimana bisa sampai ke sini. Selama puluhan tahun, emas selalu diposisikan sebagai aset aman, tempat berlindung ketika badai datang. Tapi yang sering tidak kita sadari, setiap kali emas benar-benar melonjak tajam, itu bukan kabar baik bagi dunia. Itu sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena emas tidak menciptakan nilai, dia hanya menyimpan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan terhadap sistem keuangan, mata uang, dan stabilitas global mulai rapuh, emas naik bukan karena dia berubah, tapi karena dunia di sekitarnya yang goyah. Dan di 2026, goyangan itu bukan lagi getaran kecil, tapi rangkaian tekanan yang datang dari berbagai arah sekaligus. Kita mulai dari yang paling mendasar, mata uang. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara besar melakukan hal yang sama, mencetak uang dalam skala masif, dengan dalih pemulihan ekonomi, stimulus, dan stabilitas. Tapi, uang yang dicetak tanpa pertumbuhan produktif yang sepadan, pada akhirnya hanya menciptakan ilusi kesejahteraan. Dan ilusi selalu punya tanggal kedaluarsa. Inflasi mungkin terlihat jinak di laporan resmi, tapi biaya hidup, harga pangan, energi, dan perumahan menceritakan kisah yang berbeda. Dan ketika masyarakat mulai merasa uang kertas tidak lagi sekuat dulu, kepercayaan pelan-pelan bocor. Tidak meledak, tapi merembes. Dan emas selalu menjadi tempat bocoran itu berkumpul. Di sisi lain, Bank Sentral Dunia yang selama ini tampil sebagai penjaga stabilitas justru melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Mereka membeli emas dalam jumlah besar. Bukan retail, bukan spekulan kecil, tapi institusi yang punya akses data, proyeksi, dan skenario terburuk yang tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat luas. Dan ketika penjaga sistem mulai menimbun aset di luar sistem itu sendiri, sinyalnya jelas. Mereka sedang bersiap untuk kemungkinan yang tidak nyaman untuk dibicarakan secara terbuka. Dan di titik ini, kenaikan emas bukan lagi reaksi pasar retail, tapi refleksi strategi bertahan kelas atas. Lalu, kita bicara geopolitik, karena harga emas tidak pernah berdiri sendiri. Konflik regional, perang dagang, ketegangan antar negara besar, semua itu menciptakan ketidakpastian jangka panjang. Dan pasar membenci ketidakpastian lebih dari apapun. Ketika rantai pasok terganggu, energi menjadi senjata politik, dan aliansi global berubah lebih cepat dari yang bisa diikuti publik. Investor besar tidak mencari keuntungan cepat, mereka mencari perlindungan. Dan emas, dengan segala keterbatasannya, masih dianggap sebagai bahasa universal yang tidak tergantung pada janji siapapun. Di dalam negeri, dampaknya sering terasa terlambat tapi lebih menyakitkan. Nilai tukar yang tertekan membuat harga emas dalam rupiah melonjak lebih agresif dibanding harga globalnya. Karena kita bukan hanya membeli emas, kita membeli emas plus pelemahan mata uang. Dan kombinasi ini yang sering membuat orang terkejut, karena mereka merasa emas tiba-tiba mahal. Padahal yang terjadi, daya beli yang diam-diam terkikis. Dan di 2026, tekanan ini berpotensi bertemu di satu titik, menciptakan lonjakan yang terlihat ekstrim, tapi sebenarnya hasil akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Skenario emas di kisaran 4 juta rupiah per gram bukan muncul dari satu faktor tunggal, tapi dari tumpukan risiko yang saling memperkuat. Inflasi global yang sulit kembali ke level nyaman, utang negara yang menumpuk tanpa solusi struktural, ketergantungan pada kebijakan moneter yang semakin sempit ruang geraknya, dan kelelahan pasar terhadap janji stabilitas jangka pendek. Semua ini menciptakan lingkungan di mana aset keras menjadi semakin relevan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena alternatifnya terasa lebih rapuh. Gue tahu, buat sebagian orang pembicaraan ini terdengar menakutkan, seolah dunia sedang menuju jurang. Padahal realitasnya lebih kompleks. Dunia tidak runtuh sekaligus, dia berubah pelan-pelan. Dan perubahan itu seringkali tidak terasa sampai angka-angka tertentu tercapai.
Dan ketika emas menyentuh level yang dulu dianggap tidak masuk akal, itu bukan awal krisis. Seringkali itu tanda bahwa krisis sudah berjalan cukup lama, hanya saja baru terlihat oleh semua orang. Yang menarik, setiap kali harga emas naik drastis, selalu ada dua reaksi ekstrim. Satu kelompok merasa terlambat dan menyesal, kelompok lain merasa paling benar karena sudah masuk lebih awal. Padahal keduanya sering melewatkan esensi utamanya. Emas bukan tiket kaya mendadak. Dia cermin dari ketakutan kolektif dan alat bertahan nilai. Dan ketika kita memperlakukannya sebagai ajang spekulasi semata, kita kehilangan konteks besarnya dan justru rentan membuat keputusan emosional di puncak ketakutan. Di titik ini, penting buat kita semua untuk bersikap kritis, bukan menelan mentah-mentah narasi optimis atau pesimistis, tapi memahami bahwa sistem keuangan modern dibangun di atas kepercayaan. Dan kepercayaan itu sekarang diuji dari banyak arah sekaligus. Teknologi, utang, demografi, perubahan iklim, dan geopolitik semuanya berkontribusi pada rasa tidak pasti yang tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan sederhana. Dan emas, suka atau tidak, menjadi salah satu indikator paling jujur dari kegelisahan itu. Banyak orang bertanya, apakah ini berarti semua orang harus beralih ke emas? Jawabannya tidak sesederhana itu, karena setiap orang punya konteks, tujuan, dan toleransi resiko yang berbeda. Tapi yang perlu disadari, mengabaikan sinyal hanya karena terasa tidak nyaman juga bukan pilihan bijak. Sejarah menunjukkan, mereka yang bertahan bukan yang paling berani berspekulasi, tapi yang paling sadar akan resiko dan mau menyesuaikan strategi sebelum terpaksa. Skenario terburuk menjadi nyata bukan karena satu kejadian besar, tapi karena serangkaian keputusan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan ketika akhirnya angka 4 juta rupiah per gram terdengar di berita utama, banyak orang akan bertanya, bagaimana bisa sampai sejauh ini? Padahal jawabannya sudah lama ada, hanya saja tidak populer untuk dibicarakan karena membicarakan resiko jarang lebih menarik daripada menjual harapan. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang sering luput. Kenaikan emas yang ekstrim juga menunjukkan bahwa sistem masih berfungsi. Dalam artian, pasar masih punya mekanisme perlindungan dan orang masih bisa membaca sinyal. Masalahnya bukan pada sinyalnya, tapi pada kesiapan kita untuk mendengarkan dan bertindak dengan kepala dingin, bukan dengan rasa takut atau serakah. Gue tidak bilang 2026 pasti akan jadi tahun emas menyentuh angka yang terdengar gila itu. Tapi gue juga tidak bilang itu mustahil. Dan perbedaan antara keduanya ada pada cara kita membaca realitas, bukan pada harapan kosong atau ketakutan berlebihan. Karena dunia keuangan tidak bergerak berdasarkan perasaan individu, tapi berdasarkan akumulasi keputusan kolektif. Dan saat ini, keputusan-keputusan itu condong ke arah bertahan, bukan bereksperimen. Buat kita yang hidup di tengah semua ini, mungkin yang paling masuk akal bukan mencari jawaban pasti, tapi membangun kesadaran, memahami bahwa stabilitas adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan diasumsikan. Dan aset apapun, termasuk emas, hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Alat untuk menjaga nilai, alat untuk memberi waktu, alat untuk bernafas ketika sistem sedang tidak ramah. Di akhir cerita ini, kalau nanti emas benar-benar menyentuh angka yang hari ini masih terdengar seperti prediksi gila, gua harap kalian tidak melihatnya sebagai akhir dunia atau kemenangan mutlak, tapi sebagai pengingat bahwa dunia selalu berubah, dan yang bertahan bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling siap beradaptasi, dengan informasi, dengan sikap kritis, dan dengan keputusan yang tidak reaktif. Jadi, ketika lo mendengar prediksi, opini, dan narasi besar tentang emas, krisis, dan masa depan, coba tarik napas sebentar, cerna dengan tenang, dan lihat gambarnya secara utuh, karena ketenangan seringkali lebih berharga daripada aset apapun di tengah ketidakpastian. Kalau menurut lu cerita dan analisis ini memberi sudut pandang baru, bantu sebarkan ke orang lain yang mungkin butuh perspektif yang lebih jernih. Dan kalau kalian merasa konten seperti ini layak untuk terus ada, dukung dengan cara sederhana, kasih like, share, dan subscribe supaya obrolan kritis, jujur, dan membumi seperti ini bisa terus kita lanjutkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling mengingatkan bahwa memahami dunia adalah langkah pertama untuk bertahan di dalamnya.